Kerajinan bambu yang biasa dibuat adalah anyaman keseh. Keseh merupakan wadah beras atau makanan. Sebelum membuat anyaman, bambu dibelah menjadi beberapa bagian kecil. Bagian-bagian ini kemudian ditipiskan. Setelah menjadi tipis, barulah bambu dapat dianyam. Gimana ini, Bu? Sekilas terlihat mudah, namun ternyata sangat sulit. Tangan harus gesit mengaitkan bambu tipis ini satu sama lain. Tidak semua warga dusun Glundang mampu membuat anyaman keseh. Keterampilan sangatlah dibutuhkan. Oh, Sayangnya, sulitnya menjual keseh keluar dusun menjadi alasan jarang ada warga yang mau melestarikan keterampilan yang memiliki sisi ekonomi ini. ini bikinnya bener-bener susah. Dari tadi saya nggak jadi-jadi. Nggak tahu. Ibunya cepet-cepet banget bikinnya. Beginilah keseharian Mbah Fuari, Mbah Tulami, dan Mbah Misnar. Dalam sehari mereka dapat membuat berlusin-lusin anyaman keseh. Untuk menyelesaikan satu keseh mereka hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Sangat cepat dan rapi. Satu anyaman keseh dijual dengan harga sangat murah. Ya, ini adalah bentuk jadinya dari keseh atau besek yang dijual dengan harga Rp2.000 per satu buah. Ini nantinya akan dijual ke bawah, yaitu ke Gunung Malang, Wonoboyo. Ya, kehidupan warga dusun Glundang serba sederhana. Akses jalan yang tidak memadai membuat pembangunan di sini terhambat. Rumah warga pun hanya terbuat dari kayu seadanya. Jika hari sudah malam, kegelapan pun langsung menyelimuti dusun. Di dusun ini listrik PLN tidak sampai. Kebutuhan akan listrik mereka dapatkan dari panel tenaga surya. Dari alat inilah listrik sampai ke rumah warga. Namun terbatasnya tenaga surya ini membuat listrik hanya bisa digunakan lampu penerangan. Tidak semua rumah warga mempunyai pusat listrik tenaga surya seperti ini. Selain akses jalan dan listrik, ternyata masalah-masalah sanitasi masih menjadi persoalan di dusun Glundang. Di sini warga tidak memiliki kamar mandi di rumahnya. Kegiatan mandi cuci kakus semua dilakukan di satu mata air. Sebenarnya dusun ini kaya akan air bersih. Namun warga masih terkendala cara menyalurkan air ke rumah masing-masing warga. Dari pipa-pipa inilah warga mengandalkan kebutuhan airnya. Mandi, cuci piring, cuci beras, bahkan memandikan hewan ternak, semua dilakukan di satu tempat. Kesehatan warga pun tidak terjamin. Tidak adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu menjadikan persoalan kesehatan semakin pelik. Jika warga sakit, mereka harus turun ke puskesmas pembantu di desa. Sanitasi buruk dan tak adanya fasilitas kesehatan warga cukup mengancam kesehatan warga. Masalah pendidikan seperti setali tiga uang dengan masalah akses jalan dan kesehatan. Inilah keadaan Sekolah Dasar Negeri Wonoboyo 3. Keadaan sekolah ini cukup memprihatinkan. Dengan bangunan seadanya, anak-anak belajar dan menggantungkan nasib pendidikan mereka. Bangunan ini hanya mempunyai 2 ruangan untuk kegiatan belajar mengajar kelas 1 hingga kelas 6. Pembagian tiap kelasnya hanya disekat oleh papan kayu. Lantai pun hanya berupa tanah yang diratakan. Sebenarnya di dusun Glundang terdapat banyak anak-anak yang seharusnya sekolah. Tapi karena terbatasnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, banyak anak yang tidak mau belajar.
Tenaga pengajar di sini sebenarnya cukup banyak jumlahnya. Ada 9 orang guru yang terdaftar, 2 orang pegawai negeri sipil, sedangkan 7 orang lainnya adalah guru sukarelawan. Semuanya tinggal di luar Dusun Glundang. Lagi-lagi karena terbatasnya akses jalan, guru yang datang selalu tidak lengkap. Akhirnya semangat para guru untuk mengajar harus kandas karena sulitnya akses jalan. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Di Wonoboyo 1. Setiap hari bolak-balik sini? Iya. Naik apa, Pak? Iya. Kadang kalau tuh jalan kaki. Kalau pakai sepeda sendiri ya tidak bisa. Kadang ngampung udah teman itu kalau sudah jumpa di jalan gitu. Jalan kaki dari bawah, tiap hari ngajar? Iya. Kabar kesulitan akses di Dusun Glundang sebenarnya sudah sampai ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Dusun Glundang memang masih terkendala. Ya, Glundang ini kan memang termasuk daerah terpencil ya. Masih ada beberapa kendala dalam membangun infrastruktur di daerah terpencil, baik karena kondisi geografisnya, dia itu membutuhkan perhatian yang ekstra. Pemerintah selama ini mendorong pemanfaatan dana desa. Akses jalan hanyalah gerbang untuk berjalannya pembangunan. Meski letaknya tak jauh dari pusat pemerintahan, tak terurusnya akses jalan menghambat potensi kemajuan di beberapa daerah, termasuk di Dusun Glundang. Ya, berpuluh-puluh tahun sudah warga Dusun Glundang hidup di atas pegunungan Malang Bondowoso. Keterbatasan akses jalan tidak menjadi kendala bagi warga untuk mencapai kesejahteraan. Lalu bagaimana pemerintah menyikapinya? Sekian Indonesiaku kali ini, sampai jumpa.